Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Wistoria episode 5. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Tidak terasa hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Bertempat di Stadion Urbus Regarden yang tepatnya di dalam ruang tunggu peserta, Will dan Cole terlihat mempersiapkan diri dalam gelaran Festival Sihir Agung. Sementara itu di podium VIP, Bukaldron meresmikan pembukaan turnamen sihir yang begitu spesial ini. Suasana pun begitu riuh disertai dengan indahnya letupan kembang api sihir di langit. Di suatu sudut lokasi, para pencari talenta dari fraksi api benar-benar akan menganalisa setiap kegiatan festival. Demikian juga dengan fraksi yang lainnya, di mana tujuan mereka sama, yaitu menemukan bibit unggul akademia yang menjanjikan. Bahkan tidak hanya fraksi dari menara, festival sihir ini juga begitu diminati oleh para penyihir dari luar menara. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan perebutan siswa akademi yang sangat bertalenta. Semuanya pun mengeluh-elukan nama Lihana, di mana gadis itu selalu menduduki peringkat atas. Kemenangan demi kemenangan selalu diraihnya. Terlebih lagi dia berhasil memecahkan rekor waktu terbaik. Lihana memenangkan balap langit 2 kali berturut-turut, dan ini menjadikannya yang terbaik dalam sejarah. Tidak heran jika dia memiliki sebutan sebagai Miss Perfect atau Nona Sempurna. Sion mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya untuk memenangkan perang mahkota. Sion sendiri begitu bersemangat, apalagi sebelum itu Cole telah meminta untuk bergabung masuk ke dalam timnya. Sion pun mengira kalau Cole telah mengakui kehebatannya daripada Will, dan ini merupakan hal yang sangat wajar, apalagi Will tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam hal sihir. Tapi dia langsung marah besar ketika mendapati Will bersama Cole di dalam ruang tunggu peserta. Cole pun menjelaskan bahwa dia mengundang Sion untuk memasuki timnya, di mana syarat utama mengikuti perang mahkota adalah seluruh member tim memiliki kredit akumulasi sebesar 21.000. Parahnya, ternyata Colette mengajak Sion hanya agar Will bisa mengikuti festival ini. Jelas saja Sion langsung naik pitam dan tidak mengerti mengapa dia harus menjadi satu tim dengan Will. Tapi di sini Sion sungguh tidak menyangka, ternyata Will sama sekali tidak melihat keberadaannya. Will sendiri benar-benar serius ketika melihat sosok Julius yang menyeringai di belakang Sion. Nyatanya Will mengikuti turnamen ini hanya untuk menghadapi Julius saja. Jelas saja Sion tambah sangat marah karena Will telah mengabaikannya. Setelah memberikan penghinaan karena telah menolongnya di dalam dungeon, kini Will telah menjatuhkan harga diri Sion dengan mengacuhkannya. Kembali di stadion, di mana seorang komentator yang bernama Mike Mayus akan memimpin jalannya acara. Dia lantas memperkenalkan seorang bintang tamu di sebelahnya yang ternyata adalah Pak Edward. Mike lantas menjelaskan tentang lokasi perang, di mana para peserta akan melewati zona gunung berapi, zona rawa, zona tanah tandus, zona padang rumput, dan zona hutan. Semua zona tersebut diciptakan dengan mega sihir elf yang sangat luar biasa. Turnamen ini adalah kompetisi tim yang beranggotakan 3 orang. Setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan saling berlomba untuk mencapai stadion. Untuk memenangkan turnamen ini, setiap tim harus berusaha mendapatkan mahkota yang ada di tengah stadion ini. Tentu saja banyak sekali rintangan dan juga perangkap yang telah disiapkan pada setiap zona. Setiap tim diperbolehkan melewati rute tercepat.
Menghalangi tim lain juga diperbolehkan. Dengan kata lain, ini adalah kompetisi saling menyingkirkan antar tim atau Battle Royale. Pak Edward pun menambahkan bahwa setiap tim harus memaksimalkan kerjasama untuk mengatasi hal yang tidak terduga. Semuanya harus bergerak seperti di dalam dungeon. Mike kembali berkomentar, kalau tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 yang diketuai oleh Julius merupakan tim-tim yang diunggulkan. Tapi di sini ada satu tim yang paling tidak diunggulkan, dan itu merupakan tim 6 di mana Will yang tidak bisa ilmu sihir malah bergabung dengan Sion yang dijago-jagokan menang. Jelas saja Will Selford kembali menjadi bahan ejekan seluruh penonton. Pak Warner pun tidak menyangka kalau Will nekat mengikuti festival sihir. Padahal sebelumnya dia sudah meminta Will untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi Will telah bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Dia juga sudah tidak peduli meski ditertawakan oleh banyak orang. Warner pun tidak habis pikir dan membiarkan Will melakukan apa yang diinginkannya. Kompetisi perang mahkota pun akhirnya dimulai. Seluruh tim pun berlari kencang menuju stadion. Namun di tengah jalan mereka semua dihadang oleh sekumpulan golem yang berdiri bagaikan tembok yang kokoh. Will pun berlari begitu kencang di depan timnya untuk melakukan perlawanan. Dengan bantuan sihir Colette, Will dapat mengeluarkan sebuah gauntlet di tangannya, di mana sarung tangan tersebut menyimpan energi sihir petir yang begitu besar. Hebatnya, hanya dengan sekali sikat barisan golem tersebut langsung amburadul tidak karuan. Fakta ini pun membuat para penonton begitu kaget dan sungguh tidak menyangka. Will pun dianggap tidak melanggar aturan karena dia menghantam musuh dengan sarung tangan dari sihir. Adegan pun berpindah pada Sion, di mana sebelumnya dia sangat frustasi karena ditolong oleh Will yang tidak bertalenta. Oleh karena itulah Sion memaksakan diri berlatih mati-matian agar bisa menjadi sedikit lebih kuat. Namun dia semakin kesal karena Will berani mengabaikannya. Kembali pada tim 6 yang mulai memasuki zona tanah tandus. Ketika serbuan sihir batu datang menyerang, Will segera menghentakkan pukulannya ke tanah hingga memunculkan barrier tanah yang menghadang seluruh serangan musuh. Colette kembali merapalkan mantra dan melepaskan banyak sekali pedang di medan laga. Tanpa membuang waktu, Will segera mengambil pedang-pedang tersebut dan melemparkannya pada kotak sihir yang menghalanginya. Hebatnya, seluruh kotak sihir tersebut hancur berantakan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Mike pun tidak mengerti. Dua zona rintangan telah berhasil dilalui tim 6 dengan sangat mudah. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada tim 6 yang dianggap tidak unggul ini? Pak Edward pun berkata kalau Will bisa bergerak cepat seperti penjelajah dungeon. Pemuda itu mengandalkan wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi dalam menerobos rintangan dengan cepat. Tim lain pun mulai kebingungan melihat kegilaan dari tim 6. Sayangnya beberapa dari mereka kurang waspada hingga berhasil dijatuhkan oleh tim yang lainnya. Walau banyak sekali rintangan, tapi tim 6 masih saja memimpin jalannya kompetisi. Fakta ini pun membuat Julius menjadi serius dalam bertindak. Pun demikian dia bersikap santai dan akan mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Tim 6 pun pada akhirnya mencapai zona terakhir yaitu zona hutan. Saat Will berlari di tengah jalan, tanpa diduga muncul banyak sekali jebakan berantai yang menyerang dari berbagai arah. Tapi sebelum perangkap itu aktif, Will segera menebas seluruh jebakan hingga mengubah arah serangannya. Alhasil, jebakan itu saling menembak dan menghancurkan diri masing-masing. Will dan timnya pun bisa bergerak bebas dan melanjutkan perjalanan. Berdasarkan aturan main perang mahkota, kemungkinan bentrok dengan tim lain akan meningkat di zona yang dekat dengan stadion. Oleh karena itulah zona hutan ini akan menjadi medan tempur yang sebenarnya. Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan agar bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan. Namun tanpa disangka, sebuah tembakan es tiba-tiba menerjang Will dengan begitu brutal. Untungnya serangan itu tidak kena, dan hanya merobek jubah Will saja. Jelas saja Will dan Colette begitu kaget setelah menyadari kalau serangan itu berasal dari Julius. Hal ini serasa sangat mustahil, apalagi tim 6 sudah yakin kalau mereka tidak mungkin kalah dari peserta lainnya. Selain itu Julius hanya sendirian tanpa dikawal oleh dua rekannya.
Julius pun melepaskan banyak sekali proyektil es hingga membuat Will sangat kerepotan. Will sendiri tidak ada pilihan selain melawan Julius di tempat ini. Namun seluruh sihir es Julius seketika meleleh begitu saja karena Sion nampak meledakkan kekuatan apinya. Pemuda itu merapalkan mantra yang panjang, dan setelahnya melemparkan serangan api super besar pada Will dan Julius. Menyadari ada yang tidak beres, Colette pun segera membuat barikade tanah untuk melindungi Will. Walau ledakan sihir Sion sangat luar biasa, untungnya Will masih selamat dan bertahan berkat bantuan Colette. Will pun agak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sion terlihat maju dan meminta Julius menyingkir dari hadapannya. Selama festival ini berjalan, Sion memang hanya diam saja. Namun saat ini dia akan bergerak dan memaksa Will untuk melawannya. Jelas saja Will tidak mau karena ini bukanlah saat yang tepat untuk bertarung melawan Sion. Colette sendiri tidak bisa menghentikan duel tersebut karena Julius mulai menyerangnya. Will pun semakin khawatir dengan keadaan Colette. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Sion terus saja menyerangnya. Ledakan api Sion pun menyebabkan pedang Will terhempas. Tapi Will kembali meminta Sion berhenti karena bertarung antar member adalah pilihan terburuk. Sion pun tidak peduli dengan ocehan Will, dan dia kembali memaksa Will untuk segera mengangkat pedangnya. Jelas saja Will tidak memiliki pilihan dan kembali mengangkat pedangnya. Kali ini keduanya benar-benar terlihat serius dan seakan-akan ingin menghancurkan satu sama lain.